Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan role play manajemen resiko di Poliklinik Umum Bamada Slawi untuk memenuhi mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja. Perkenalkan, saya Anastasia Dita Mutiara sebagai perawat. Saya Usneni Hosiko, NIM C1023001 sebagai dokter. Saya Melinda Dwi Maharani dengan NIM C1023016. Saya sebagai tim keselamatan pasien dan dokter kedua. Saya Aulia Desi Cayaningrum dengan NIM C1023006 sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Dewi, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu? Iya dok. Iya Ibu, terdiagnosa penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut ringan ya Bu? Oh, seperti itu dok. Iya, ini biasanya ya Bu, disebabkan oleh virus Ibu. Ibu habis ini ya sering di udara kotor kayak gitu ya Bu? Saya sih biasanya kan naik motor, kadang mungkin menghirup asap kendaraan ya dok. Iya, nanti saya resepkan dulu ya Bu buat obatnya. Nanti kalau Ibu harus cukup istirahat ya Bu, terus hindari asap rokok sama Ibu harus makan makanan bergizi. Iya dok. Nanti kalau Ibu dalam waktu 3 hari nggak kunjung membaik, bahkan makin parah, Ibu segera kontrol ya Bu. Iya dok. Siap. Iya. Baik, Ibu sudah selesai ya Bu? Terima kasih ya dok. Iya, sama-sama. Kok lama banget sih? Oh iya, sebentar ya Ibu. Ibu bisa sebentar? Sebentar ya, saya mau baru. Selanjutnya Ibu sini bisa masuk. Perawat yang sedang menangani pasien selanjutnya melihat ada 2 resep di meja. Salah satunya milik Ibu Dewi. Tanpa konfirmasi, perawat salah mengambil resep milik pasien lain yang sedang mengalami nyeri sendi. Ibu mengalami iritasi lambung karena salah minum obat. Apakah Ibu sedang mengonsumsi obat akhir-akhir ini? Iya dok, kemarin saya datang ke rumah sakit ini dan didiagnosa terkena ISPA ringan. Terus saya juga dapat obat dari sini dok. Ini sebentar saya ambilkan. Ini dok. Oh, ini untuk obat nyeri sendi Ibu. Ibu kemarin periksa di poliklinik mana dan dengan dokter siapa Bu? Saya kemarin periksa di Poliklinik Umum dengan dokter Nay dok. Baik Ibu, untuk sekarang Ibu bisa istirahat terlebih dahulu ya. Dokter email kemudian menemui Dokter Nai. Begini dok, tadi ada pasien bernama Ibu Dewi datang ke IGD dengan keluhan, mual, muntah terus menerus dok. Setelah saya periksa, ternyata pasien Ibu Dewi salah meminum obat dok. Kemarin katanya periksa di Poliklinik Umum dok. Baik, sebentar ya, saya cek terlebih dahulu ya dok. Pasien dengan nama Ibu Dewi? Betul dok. Betul, ini catatan pemeriksaan saya kemarin. Saya memang menuliskan resep obat untuk ISPA ringan ya dok. Dan saya meresepkan paracetamol, obat batuk, dan vitamin. Tapi ini kenapa ya pasien bisa meminum obat antiinflamasi? Perawat ASA bisa ke ruangan saya sebentar? Iya, ada apa dok? Kemarin kan setelah saya pemeriksaan kepada pasien atas nama Ibu Dewi, saya kan sudah tulis resepnya dan saya taruh di atas meja karena pasien selanjutnya sudah sangat menunggu ya sus. Tadi pagi saya mendengar kalau Ibu Dewi masuk
ruangan IGD karena Ibu Dewi salah mengonsumsi obat. Dan saya telah cek, Ibu Dewi minum obat anti nyeri. Itu kenapa ya, Sus? Aduh dok, saya kemarin lihat ada 2 resep di meja dan saya buru-buru kasih resep tersebut ke pasien karena antriannya sudah panjang. Saya kira itu untuk Ibu Dewi obatnya. Aduh Sus, harusnya itu kita tidak boleh loh mengira-ngira, apalagi tentang obat. Ini sudah sangat membahayakan pasien. Pasien sampai masuk IGD karena salah mengonsumsi obatnya. Kita perlu buat laporan insiden kejadian ini ya, supaya bisa ditindaklanjuti untuk keselamatan pasien. Baik dok, saya benar-benar minta maaf. Saya siap buat laporan dan ikut tanggung jawab. Ya, saya harap ini menjadi pembelajaran ya Sus. Mulai sekarang, kalau mau mengambil resep obat, harus konfirmasi terlebih dahulu ya Sus. Karena keselamatan pasien itu prioritas utama Sus. Nanti saya bantu susun laporan ke tim keselamatan pasien ya. Kita juga bisa evaluasi alur komunikasi di Poli supaya kejadian seperti ini tidak berulang. Baik dok. Terima kasih atas laporan insiden yang telah disampaikan berdasarkan data yang kami terima. Kasus ini merupakan bentuk communication error akibat kegagalan komunikasi antar tenaga kesehatan. Kita akan melakukan analisis risiko klinis berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya. Baik Ibu. Kemungkinan terjadi risiko tersebut adalah tinggi karena tidak adanya konfirmasi langsung dan kebiasaan menumpuk resep tanpa sistem verifikasi. Dampaknya juga bisa menyebabkan pasien mengalami efek samping obat yang tidak sesuai dengan diagnosa. Dengan ini, risiko dinyatakan tidak dapat diterima dan perlu penanganan segera. Saya mengakui ini kesalahan dari saya. Seharusnya setelah saya selesai menuliskan resep, saya konfirmasi terlebih dahulu kepada perawat dan tidak hanya meletakkan pada meja. Dan saya harus memastikan kalau perawat menerima dengan baik. Ini menjadi pembelajaran bagi saya untuk lebih disiplin lagi dalam berkomunikasi demi keselamatan pasien. Saya juga sangat menyesal. Saya seharusnya tidak mengira-ngira. Kedepannya saya akan memastikan semua resep dicek dan dikonfirmasi terlebih dahulu. Berikut langkah-langkah penanganan risiko yang akan kita terapkan. Yang pertama, dokter wajib menyampaikan resep secara verbal atau tertulis langsung ke perawat setelah input di sistem. Yang kedua, harus melakukan verifikasi terhadap sistem sebelum memberikan resep kepada pasien. Dan yang ketiga, dibuat alur standar atau checklist pelayanan pasien dari awal hingga pengambilan obat agar tidak ada tahapan yang terlewat. Saya siap menjalankan kebijakan ini dan memastikan komunikasi antar tim kesehatan berjalan dengan efektif. Baik Ibu, saya juga akan menyampaikan hal ini ke tim perawat lainnya. Kami akan melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan ini dengan audit internal secara berkala, review laporan insiden, dan evaluasi efektivitas SOP baru. Evaluasi akan dilakukan 1 minggu ke depan sebagai review laporan. Seluruh hasil evaluasi akan kami sampaikan kepada Direktur Medis dan Manajemen Rumah Sakit sebagai bagian dari proses komunikasi dan konsultasi ini. Bukan untuk menyalahkan, tapi sebagai bentuk pembelajaran bersama demi memperkuat sistem keselamatan pasien. Saya setuju dengan hasil evaluasi dan akan berusaha lebih baik ke depannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kelalaian ini dan saya berkomitmen untuk lebih teliti serta mengikuti prosedur dengan benar. Ingat, keselamatan pasien adalah sistem yang melibatkan semua pihak, dokter, perawat, manajemen, hingga pasien sendiri. Resiko tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi bisa diminimalkan dengan sistem yang baik dan kolaborasi tim yang efektif. Terima kasih. Keselamatan pasien adalah bagian penting dari pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk mencegah resiko yang dapat menimbulkan cedera, kesalahan, atau kerugian pada pasien.
Dengan menerapkan manajemen risiko secara sistematis mulai dari identifikasi, analisis, hingga pengendalian, kita dapat menciptakan layanan yang lebih aman dan berkualitas. Mari kita jadikan keselamatan pasien sebagai budaya kerja bersama. Demikian penayangan video roleplay yang bisa kami sajikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.